Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran. Tetapi kalau masalah zina, masalah urusan seperti itu, biasanya kalimahnya fahisyah. Ya, apa perbedaan daripada kemungkaran dan fahisyah? Kalau kemungkaran itu sesuatu yang terlihat, contohnya misalkan main judi, slot itu ya, misalkan ada acara-acara yang kurang baik, yang melanggar syariat, ya, acara-acara yang mengumbar aurat sebagai itu namanya kemungkaran, ya, namanya kemungkaran. Nah, kalau kemungkaran seperti itu, maka kita melihatnya wajib kita mengingatkan kepada mereka. Tetapi kalau masalah ini, masalah kemaluan, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakannya fahisyah. Fahisyah itu ibaratnya kayak semacam sifat pribadi itu, sehingga tidak boleh diumbar dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Tidak boleh diceritakan kepada yang lain. Andaikan Anda melakukan satu kemaksiatan dan tidak ada satupun yang tahu, maka cukup Anda yang tahu. Tidak usah cerita-cerita kepada orang lain. Karena ini fahisyah. Fahisyah itu harus ditutup, dan yang menutup dirinya dan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa kalau tidak salah, kulul ma'asi, semua kemaksiatan yaitu mu'afin, dimaafkan. Semua kesalahan-kesalahan siapapun, kalau punya kesalahan, punya dosa kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka semuanya akan dimaafkan. Ilal mutajahirin, kata Nabi, kecuali orang yang terang-terangan. Artinya dia terang-terangan melakukan kemaksiatan, atau dia bercerita tentang kemaksiatannya, maka ini tidak dimaafkan justru, ya. Karena apa? Karena harusnya dia cukup minta ampun kepada Allah. Karena dengan sebab terang-terangan ini justru menimbulkan hal-hal baru, ya, menjadikan orang lain terinspirasi, misalkan, ya, kayak misalkan kronologi dalam pembunuhan misalkan, atau dalam perselingkuhan, atau di dalam membobol, maling dan sebagainya. Mungkin maksudnya itu bagus, ya, artinya memberikan pelajaran bahwa nih ada yang model maling itu semacam ini. Tapi dalam satu sisi lain itu juga mengajarkan kepada orang lain untuk bagaimana cara maling gitu kan. Jadi memang di sini serba repot. Saya kira yang harus diperhatikan itu adalah mungkin seharusnya cukup CCTV misalkan dijadikan sebagai alat bukti, lalu tidak usah diungkap bagaimana cara membobolnya. Ini kan kayak misalkan ada orang yang menjebol kaca mobil dengan mudah misalkan, lalu dia gimana Anda bisa melakukan itu, dimasukin televisi. Dia bilang saya menggunakan alat ini, caranya begini-begini, sehingga terinspirasi, akhirnya ada orang lain melakukan itu, gitu ya. Ada kesempatan untuk belajar. Makanya kemaksiatan itu jangan dipertontonkan, ya, perlihatkan. Tutup ya. Jadi yang penting misalkan dari kepolisian ngasih tahu, awas ada banyak modus tentang memecahkan kaca. Maka hati-hati jangan sampai menaruh barang di dalam mobil yang berharga dan ditinggalkan. Cukup seperti itu. Tapi kalau disebutkan sampai live misalkan bagaimana cara Anda bisa membobol itu, dan dia ceritakan begini-begini, itu berarti sama saja mengajarkan hal tersebut. Maka dari itu semua kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita, kalau memang itu ada sesuatu yang pribadi dan tidak ada satupun yang tahu, maka tutuplah. Karena Allah itu akan memaafkan kepada orang-orang yang melakukan satu kemaksiatan yang ditutup. Kecuali yang terang-terangan, itu justru Allah tidak suka, ya. Maka dari itu ketika ada orang melakukan kemaksiatan, gak usah dia cerita kepada yang lain. Sampai ibunya, siapapun, gak usah ada yang tahu. Tutup sampai mati.
Makanya Buya, guru mulia Buya, beliau selalu menyampaikan seperti itu. Tutup sudah orang-orang yang zina itu misalkan. Kadang ada orang yang kenapa Nabi bilang orang yang terang-terangan itu tidak baik ketika dia melakukan kemaksiatan? Kan secara zahir kalau dia jujur bagus kan? Ya, bagus. Tapi ternyata menurut Allah tuh gak bagus. Orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia terang-terangan. Gimana kok bisa gak bagus? Coba kita lihat. Contoh misalkan. Ada seseorang setelah menikah. Lalu dia terus terang. Dari situ dia dengan bangganya mengatakan kejujuran kepada istrinya. Kalau dia itu misalkan pernah mencium pacarnya misalkan. Itu kan tujuan dia bagus. Terang-terangan gitu, jujur gitu. Dan pada waktu itu istrinya karena dia lagi pengantin baru ya biasa-biasa aja. Dia santai aja gitu menanggapinya. Tapi setelah lama dan nanti di situ di dalam bahtera rumah tangga itu kan ibaratnya masuk ke dalam perahu ya, yang mana di sana nanti akan banyak ombak dan sebagainya, yang kita gimana caranya biar selamat kan begitu. Maka di situ nanti ketika ribut akan muncul itu kalimat itu dari istrinya. Dasar laki-laki bajingan. Semua cewek di embat kan begitu. Dia bilang, apaan? Kamu yang bilang kan begitu. Kata begini, misalkan pas lagi jalan ya. Kata si lakinya, "Neng, kamu tahu enggak? Ini rumah mantan pacar saya." Gitu ya. Dari sononya dia bangga, senang. Maksudnya itu tapi dia pengen bilang begini, tapi tetap kamu adalah yang terbaik. Nah, sehingga aku memilih kamu. Kan begitu ya. Si perempuan mungkin kalau baru pacaran, dia nerima, bahkan bangga, senang. Tapi nanti ketika sudah mulai ada masalah dalam rumah tangga dan tidak sengaja lewat ke situ, padahal nggak ada maksud apa-apa, cuma lewat doang. Nengok dia, tetap aja kan yang namanya dulu pernah gitu kan, pernah mengisi hati yang kosong. Ya, akhirnya dia nengok, apa yang kata istrinya? Pantesan jalannya ke sini. Mau nengok-nengok mantan pacar ya. Enggak kok, ini cuma lewat aja. Biasanya juga nggak lewat sini. Kan tadi gini. Udah kacau. Coba kalau si istrinya itu nggak tahu sama sekali. Dia lewat situ pun nggak akan ada pikiran di istrinya. Aneh-aneh itu kan begitu. Jadi misalkan naudzubillah min dzalik, ini tentang bab zina. Ada seorang laki-laki dia pernah zina atau seorang perempuan pernah zina. Sudah, apalagi yang lakinya pemuda. Artinya belum pernah menikah. Mungkin dia belum tahu yang namanya perawan seperti apa. Yang namanya udah sayyib, udah janda seperti apa. Kan gitu. Jadi gak usah dibuka. Seperempuannya terang-terangan. Kamu emang mau sama aku? Emang kenapa? Aku ini adalah orang yang hina, pernah melakukan zina, begini-begini. Si lakinya, gak apa-apa, gitu kan udah yang lalu, udah lewat, kamu kan udah tobat, berjanji gak ngulang lagi. Ya udah gak apa-apa, semoga lebih baik, kan begitu. Kata si laki-lakinya sewaktu masih senang. Tapi nanti ketika dalam bahtera rumah tangga ada keributan-keributan, akan muncul nih ucapan si laki-laki, dasar perempuan tukang zina. Oh, perempuan zina, itu sudah muncul. Hanya ribut yang luar biasa. Kenapa? Karena si perempuannya ngomong ke si laki-lakinya tentang urusan zina. Maka dari itu betul kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kemaksiatan itu ditutup, ya, ditutup. Dan kalau ditutup akan dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi dengan dibuka maka akan muncul hal-hal baru, keributan baru dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk terang-terangan dalam melakukan hal tersebut. Tutup sudah itu sebagai pribadi dan hanya cukup bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuninya.